السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat masih diberikan keyakinan bahwa agama yang benar adalah agama Islam saja. Karena dari sebagian kaum muslimin nikmat ini sudah mulai luntur dengan berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang liberal, di mana mereka berusaha ingin merancukan pemahaman kaum muslimin, ingin membuat rancu pemahaman kaum muslimin. Itu mereka ingin kita berkeyakinan bahwa semua agama itu sama. Dan ini sudah mulai merasuki dada-dada kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin yang meyakini bahwa agama Islam saja yang benar, maka bersyukurlah. Karena ini nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Adapun yang ingin kita sampaikan di siang hari ini, yaitu pembahasan yang sangat penting, yaitu rahasia at-tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara. Pertama, di dalam perbuatannya, yang kita kenal dengan rububiyah, bahwa hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak bisa diperbuat oleh makhluk, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan. Keyakinan semacam ini hampir terdapat pada setiap manusia, entah itu yang muslim maupun kafir. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba yang bersifat ibadah.
atau yang kita kenal dengan tauhidul ubudiyah. Yang ketiga, mengesahkan Allah dalam tauhidul asma wa sifat, yaitu kita meyakini bahwa nama-nama dan sifat Allah tidak ada yang setara dengannya dari sisi hakikatnya. Inilah yang disebut dengan at-tauhid. Ringkasannya, mengesahkan Allah pada perkara yang khusus bagi Allah, yaitu 3 perkara. Tauhid adalah merupakan sebab utama Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, at-tauhid alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi naw'an. An-naw' al-awwal توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل الإيمان بأسماء الله وصفاته وربوبيته. الثانية توحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. Tauhid yang menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta ada 2 macam. Yang pertama, tauhidul ma'rifah, yaitu mengenal Allah, yang meliputi 2 perkara, mengenal perbuatannya dan mengenal nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, tauhidul iradah atau tauhidul ibadah. Mengenai poin pertama ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat At-Talaq ayat terakhir. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit 7 lapis dan menciptakan bumi sebanyak itu juga. Dan perintah Allah turun di antara langit dan bumi tadi. Lita'lamu, semua itu terjadi agar kalian tahu, agar kalian mengenal bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini ada huruf lam ta'lil, lam yang menunjukkan sebab, yaitu dalam firman-Nya li ta'lamu. Artinya semua yang Allah perbuat di atas, menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, aturan-aturan dan perintah berlaku di antara keduanya, semua itu terjadi karena ada tujuan. Tujuannya adalah agar manusia mengenal Allah SWT. Kemudian yang menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid jenis kedua tadi adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya bukan berarti Allah butuh kepada kita. Agar kita semua jangan sampai salah paham. Salat kita, puasa kita, zakat kita, menuntut ilmu kita, dakwah kita tidak memberi keuntungan sedikit pun kepada Allah.
tetapi kita yang diuntungkan dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Oleh karenanya Allah katakan setelah itu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak butuh mereka memberi rezeki kepadaku, dan aku tidak butuh mereka beli makan kepadaku. Karena sungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi kokoh. Inilah dua sebab kenapa Allah ciptakan kita. Tentunya di balik semua itu ada rahasia yang terkandung. Ada hikmah yang dapat kita petik. Kenapa kita harus mengenal Allah dan kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam mempelajari tauhid. Oleh karena itu para nabi dan rasul selama mereka berdakwah, mereka selalu menyibukkan diri dengan 3 materi dakwah mereka. Memperkenalkan Allah kepada umat, itu poin yang pertama. Yang kedua, mereka memberitahukan jalan yang mengantarkan kepada Allah, yaitu ibadah kepadanya. Yang ketiga, memberitahukan tentang balasan yang akan mereka peroleh di akhirat nanti, baik mereka yang bertauhid maupun mereka yang berbuat kemusyrikan. Karena di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan-kebaikan di balik penjelasan mengenai 2 jenis tauhid tadi. Mengenai mengenal Allah yang disebut dengan tauhidul ma'rifah. Kedudukannya dalam agama kita adalah merupakan pintu ilmu yang paling mulia. Jadi kalau ada orang belajar agama, hari ini belajar, besok belajar, lusa belajar, ditanya oleh keluarganya pulang dari pengajian, tadi Ustadz kajiannya apa? Jawabannya Ustadznya lucu, Ustadznya ganteng. Mana ilmu? Seharusnya dia bisa menerangkan Allah itu begini, Allah itu begitu. Karena kedudukannya adalah sebagai pintu ilmu. Jangan berharap kita mendapatkan ilmu agama yang benar kalau kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Bahkan jangan berharap sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita rasakan kenikmatannya kalau kita tidak mengenal Allah. Maka coba lihat, ada orang, dia tidak bersedekah kecuali setelah dia membuat sebuah eksperimen. Dilihat orang, baru dia bersedekah. Kenapa? Karena kalau sembunyi-sembunyi nak nikmat. Ada orang tidak sholat kalau tidak dilihat oleh atasannya. Karena kalau dia sholat pada saat atasannya tidak ada, dia tidak merasa nikmat. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia tidak mengenal siapa yang dia ibadahi. Coba Anda sekarang duduk di hadapan presiden yang baik. Presiden itu menyuruh Anda berdiri 5 jam. Saya kasih uang 10 juta. 5 jam berdiri, dikasih uang 10 juta. Dan Anda akan berdiri 5 jam. Mungkin Anda tidak akan menggaru-garu kepala waktu berdiri. Kenapa? Yang menyuruh orang baik dan yang diberikan apa yang kita butuhkan. Sekarang ada orang disuruh berdiri oleh Allah di waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Dia tidak betah berdiri hanya 10 dan 20 menit. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengenal siapa di hadapannya. Kalau dia mengenal dengan perkenalan yang benar, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang mengenal Allah. Innal fiqha fi asma'illahil husna babun syarifun min abwabil ilmi. Wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddaman fi qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sesungguhnya memahami nama-nama Allah yang husna
adalah pintu ilmu yang paling mulia. Dan bahkan dia adalah merupakan pemahaman yang agung dan menempati peringkat pertama di dalam meraih keutamaan yang disebutkan dalam hadis, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, pasti diberikan pasti dipahamkan agama kepadanya. Dan yang dipahamkan pertama kali adalah mengenai nama-nama dan sifatnya. Ada orang hebat membahas tentang hukum halal haram di televisi dan media massa. Tetapi begitu fatwanya berkaitan dengan keuntungan dunianya, dia akan berfatwa standar ganda. Padahal dia orang yang berilmu, cerdas, dia punya pemahaman dan hafalan. Dia akan melakukan fatwa standar ganda karena dia tidak mengenal Allah SWT. Dia akan berfatwa sesuai dengan keinginan orang yang ada di hadapannya agar dia memperoleh apa? Keuntungan. Mana ilmu tadi? Tidak berguna ilmu-ilmu. Oleh karenanya, sekali lagi, mengenal Allah Azza wa Jalla adalah merupakan pintu ilmu yang paling mulia. Bahkan dia adalah fondasi agama kita. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Man arada 'uluwa bunyanihi fa'alayhi bitawthiqil asasi wa ihkamihi. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Fal a'mal wa darajati bunyan fa asasuha al-iman." Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, maka hendaklah dia memperkuat pondasinya dan mengokohkannya serta memberi perhatian penuh kepadanya. Karena tingginya sebuah bangunan tergantung daripada kekuatan pondasi. Oleh karena itu, amal perbuatan kita, pahala dan derajat yang kita cari, semua itu hanyalah bangunan. Salat, puasa, haji, zakat, zikir, doa, itu semua bangunan. Pondasinya adalah fa'asasuhal iman. Pondasinya adalah beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kuat agama kita. Bahkan jalan yang lurus yang Allah siapkan untuk para kekasihnya adalah ini. Mengenal Allah terlebih dahulu. Karena seorang yang mengenal Allah, pasti dia akan mengikuti semua aturan Allah Azza wa Jalla. Walaupun berat. Karena dia tahu apa yang diperintahkan oleh kekasihnya tidak membawa kepada sesuatu yang buruk baginya. Karena dia telah mengenal Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hikmah daripada mengenal Allah itu membuat kita tenang dalam beribadah. Tenang dalam beribadah. Dan kita akan merasa senang ketika dipanggil untuk beribadah. Oleh karena jangan heran, kita tidak pernah melihat para ulama itu pergi berwisata dengan para istri dan anak-anak. Jarang sekali. Kenapa? Karena mereka sudah merasa bahagia dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah orang yang pergi berwisata, berrekreasi, mencari taman-taman, pergi ke tempat nyanyian, tempat hiburan, mencari kebahagiaan? Sedangkan kebahagiaan itu telah direbut oleh mereka yang mengenal Rabbul Alamin. Dan mereka tidak begitu betah pergi ke tempat-tempat wisata. Walaupun itu mubah. Mubah, tidak masalah. Tapi kenapa kita jarang melihat orang-orang yang betul-betul dalam ilmunya pergi ke tempat-tempat hiburan? Jarang kita lihat. Karena dia telah terhibur dengan ilmu yang dia pahami dari mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka tenang kehidupannya. Dia mendapatkan nikmat, akan bersyukur dan tenang dengan nikmat itu. Dia tidak angkuh dengan nikmat itu. Lihat Nabi Allah, sekaligus hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Sulaiman, yang dikasih kerajaan yang begitu besarnya kerajaan dia. Dia katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Semuanya ini karunia dari Tuhan. Kemudian mereka ketika diberikan kenikmatan, diberikan ujian,
Mereka akan berusaha bersabar dan ridho karena mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Ayub dia menyeru Tuhannya, ya Rabb, aku lagi dilanda penyakit. Engkau arhamar rahimin. Itu orang-orang yang bertauhid. Kalaupun mereka berbuat dosa kepada Allah, mereka tahu kemana tempat mereka kembali. Lihat bagaimana Allah memberi ampunan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia tenggelam dalam laut, ditelan ikan paus di kegelapan malam, dia mengatakan, "Alla ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin." Semua kondisi itu tetap membuat mereka tenang karena mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka kenal. Maka di antara hikmah selain ketenangan, yaitu seorang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, dia akan mencintai Rabb-nya. Dan ini inti daripada semua ibadah. Cinta kepada Allah. Kenapa orang berbuat syirik? Karena dia cinta kepada berhala. Karena dia cinta kepada kuburan. Karena dia cinta kepada tempat-tempat keramat. Kenapa para sahabat tidak berbuat syirik sedikit pun? Karena mereka dahsyat cintanya kepada Allah. Dari mana mereka mencintai Allah? Ya tentu mereka karena mengenal Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di dalam suratul Fatihah, di ayat-ayat pertama, Allah memperkenalkan diri agar manusia mencintainya. Yaitu Allah mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Rabb semesta alam. Yang terpuji itu karena dua hal. Dia dipuji dengan Alhamdulillah. Karena dia memiliki sifat yang sempurna dan karena dia memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Maka zat yang seperti ini pantasnya dicintai apa dibenci? Dicintai. Netral pun kita tidak boleh. Kita wajib mencintai. Karena dia terpuji dengan dua hal yang tidak sanggup dimiliki oleh makhluk. Yaitu sifat yang sempurna dan memberi nikmat kepada seluruh makhluk. Dia terpuji dengan sifat keindahannya, maka wajib kita mencintai. Tentu kita akan bertanya hari ini. Kalau lagi baca sejarah, dulu para sahabat berjihad mengorbankan nyawa. Mengorbankan harta. Anak, istri siap menjadi janda dan menjadi yatim. Mereka bisa. Apa yang mendorong mereka untuk melakukan itu? Yang mendorongnya adalah rasa. Rasa yang telah tertanam kuat di hati mereka. Itu rasa rindu kepada Allah yang mereka cintai. Coba lihat hari ini. Ada orang badannya kekar, sispek. Rumahnya berdempetan dengan emperan masjid. Dipanggil, hayyalah salat, tidak ada muka dia. Padahal dia seorang muslim. Kenapa dia tidak mampu? Karena dia tidak cinta kepada Tuhannya. Tidak mungkin orang yang mencintai akan menjauhi yang dia cintai. Sekarang pertanyaan Anda. Kenapa antum masih betah dengan istri antum di rumah yang penuh dengan kekurangan itu? Masaknya keasinan, kemanisan kadang. Ya kan? Kadang vicinya terlalu banyak. Kadang kalau dia masak kopi, lebih banyak gulanya daripada kopinya. Sehingga tadinya rasa kopi, akhirnya jadi rasa sayang. Terlalu kemanisan. Tetap sudah dicintai. Tetap dicintai istri yang penuh kekurangan itu. Kenapa? Kenapa antum betah bersama dia? Karena cinta tadi. Sekarang kenapa orang menjauh dari Allah? Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Karena dia tak punya cinta kepada Allah. Maka ini rahasia yang terkandung di balik mengenal Allah Azza wa Jalla. Coba Allah katakan dalam suratul Baqarah. Ayat 160-an. Di mana Allah katakan, "Walladzina wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah
Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mana mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat di ayat 260-an. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa mereka mencintai Allah Subhanahu, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Ayat 170-an kalau salah. Ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah, itulah yang membuat mereka terdorong kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat 165, afwan. Ayat 165. Di situ disebutkan bahwa orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ibnu Katsir mengatakan, kenapa mereka tidak berbuat syirik? Karena kemurnian cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti sebaliknya, kenapa orang-orang itu meminta ke kuburan, meminta ke tempat keramat, meminta ke tempat-tempat yang mereka anggap di situ ada kelebihan dan keutamaan? Karena mereka cinta pada tempat-tempat tersebut. Disamakan dengan cinta kepada Allah, yaitu cinta ibadah. Maka orang-orang yang tidak mengenal Allah pasti akan melakukan kesyirikan. Pasti. Karena dia tidak tahu mana yang harus dimuliakan dan mana yang harus ditinggalkan. Sehingga mereka menyamakan antara yang mereka ciptakan dengan yang menciptakan mereka. Sekarang menciptakan kita adalah Allah. Sedangkan kuburan yang dibuat bagus bangunannya itu, siapa yang membuat? Kita. Lalu disamakan dengan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Seandainya mereka tahu dengan ilmu yang benar, maka mereka tidak akan melakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Maka sekali lagi, hikmah dan rahasia di balik mengenal Allah itu yang paling penting adalah kita menemukan ruhnya ibadah, yaitu mencintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara hikmah mengenal Allah, atau yang ketiga di antara hikmah mengenal Allah itu, agar kita selalu berharap kepadanya. Di dalam suratul Fatihah Allah memperkenalkan diri, Ar-Rahmanir Rahim. Atau sebelumnya di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Maha pengasih, lagi maha penyayang. Kenapa dia maha pengasih? Kau dikatakan maha pengasih. Ada apa dengannya? Apa sifatnya? Dzur rahmatil wasi'ah. Dia memiliki rahmat yang luas. Semua orang diberinya. Kafir, muslim, manusia, binatang, semua dikasih oleh dia. Saking luas rahmatnya. Dan tidak habis-habisnya apa yang ada di sisinya. Bahkan seandainya tidak dikhawatirkan kaum muslimin murtad, Allah akan beri kepada orang kafir itu atap rumah dari perak dan tiang dari emas. Saking luasnya pemberian Allah. Kenapa Allah berikan kepada orang kafir kesenangan di dunia? Jawaban pertama, karena dia punya nama Ar-Rahman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mereka tempat di akhirat nanti. Maka diberi kesenangan di dunia. Sebagai bentuk luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla.
Maka Allah yang Maha Kaya itulah tempat kita berharap. Keliru kita mau beramal hanya ingin dipuji manusia, hanya ingin disanjung manusia, tidak mau berinfak kecuali setelah ada yang membuatnya, yang menyuting kita dengan kamera. Tidak mau berbuat baik kecuali setelah ada orang yang melihat dan menyanjung. Keliru. Kenapa? Mereka tidak punya rahmat seluas rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muslim ketika dia beramal betul-betul untuk bersimpu di hadapan Tuhannya dan mengharap sesuatu dari Tuhan. Apalagi Allah memperkenalkan diri secara rinci setelah menyebut nama Ar-Rahman. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa in min syai'in illa indana khazainu. Itu konsekuensi dari nama Ar-Rahman itu. Tidaklah segala sesuatu melainkan perbendaharaannya ada di sisi kami. Wa qawluhu hadha mutadamminun li kanzin azim minal kunuz. Wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa minal ladzi indahu khazainu wa mafatihu tilkal khazain biyadayhi. Fatalabuhu min ghairihi fatalabun mimman laysa indah wa la yaqdiru alaih. Kata Ibnu Al-Qayyim, ayat tadi surat Al-Hijr ayat 21. Surat Al-Hijr ayat 21 tadi yang berbunyi, tidaklah segala sesuatu melainkan perbendaharaannya ada di sisi kami. Maksudnya segala perbendaharaan yang dibutuhkan oleh makhluk ada di sisi Allah. Yaitu segala sesuatu tidaklah diminta, tidaklah dicari kecuali dari zat yang memiliki segala sesuatu tadi. Dan kunci-kuncinya ada di tangan. Sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu itu kepada selain Allah, berarti kita mengharapkan kepada yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu memberikan. Sekarang siapa yang mampu memberi kita pahala? Tidak ada. Selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sanggup membuat kita rumah di surga selain Allah. Maka tempat kita berharap hanya kepadanya. Oleh karenanya dalam suratul Fatihah itu Allah memperkenalkan diri Ar-Rahmanir Rahim. Yang konsekuensi dan rahasia yang terkandung di dalamnya adalah agar kita selalu berharap kepadanya. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Jadi ini ada kaitannya dengan ibadatul qalbiyah. Ibadah hati kita. Kemudian yang ketiga, di antara rahasia yang terkandung di balik mengenal Allah, yaitu agar kita takut kepadanya. Sebagaimana Allah perkenalkan diri, Maliki Yaumiddin. Ia menguasai hari pembalasan. Apa yang terbetik dalam benak antum ketika kita mengetahui bahwa Allah itu penguasa di hari pembalasan? Dia yang membalas amal kita, menghisap amal kita. Tentu akan ada rasa di hati kita ini kekhawatiran. Jangan-jangan sholat kita, puasa kita, haji kita semua tertolak. Tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Atau jangan-jangan dosa-dosa kita yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kita remehkan, ternyata dia memberatkan timbangan keburukan kita nanti di hari kiamat. Dengan sifat takut itulah kita memperbaiki diri, memperbaiki amal, dan berusaha menjauhi maksiat. Karena takut kepada Allah itu memiliki dua makna. Makna pertama, takut berbuat dosa. Makna yang kedua, takut amal ditolak. Karena ada orang takut berbuat dosa, tapi amalnya sembarangan. Dia tidak berani berbuat dosa. Tapi dia berbuat perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Contoh siapa? Khawarij. Mereka sangat takut berbuat dosa. Tapi berbuat bid'ah dengan cara menumpahkan darah kaum muslimin. Melakukan teror. Memberontak pada penguasa. Melakukan bom bunuh diri. Semua itu ibadah yang mereka anggap ibadah. Yang mereka tidak takut ditolak oleh Allah. Maka tidak ada artinya takut dari dosa. Sementara ibadah kita melakukannya serampangan. Padahal Allah memberitahukan kepada kita,
Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Ada salat yang ditolak oleh Allah, ada ini dia. Fawailul lil musallin. Siapa mereka yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya, entah karena ria atau karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua sifat takutnya para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Takut berbuat dosa seperti Allah sebutkan dalam suratul Mu'minun ayat 157. Di mana Allah katakan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Rabb-nya mereka hati-hati. Hati-hati memakan yang haram, hati-hati memakan yang syubhat, hati-hati melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini sifat takut. Selanjutnya di ayat 60-nya di surat yang sama, suratul Mu'minun, yaitu surat nomor 23 ayat 60, Allah katakan mereka takut ibadahnya ditolak. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang sedang mempersembahkan apa mereka persembahkan, sedang hati mereka bergetar takut. Karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang ini. Apakah mereka itu peminum khamar, artinya pelaku maksiat? Kata Nabi SAW, mereka orang yang sholat, puasa, dan berzikir kepada Allah. Tapi mereka takut berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa? Amal mereka itu ditolak. Itu mereka takut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tauhid itu mengajarkan kepada kita untuk tawadhu dalam beramal kebaikan. Ibadah kita jangan sampai membawa kita kepada sifat ujub. Sehingga kita selalu ingin memperbaiki amal itu. Inilah di antara rahasia-rahasia tauhid. Dan orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dia tahu diri di hadapan Rabbul Alamin. Tahu kekurangan dirinya dan tahu kebaikan Allah yang dia dapatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, tuba liman ansafa rabbah fa aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amalihi wal uyubi fi nafsihi wat tafrit fi haqqihi wal dhulmi fi muamalatihi. Beruntunglah orang-orang yang bersikap bijaksana di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Bagaimana sikap bijaksananya? Dia mengaku bahwa dirinya adalah orang jahil di hadapan Allah. Dia juga mengakui bahwa dirinya selalu melakukan keburukan. Dia juga mengaku bahwa dirinya penuh dengan aib. Dia juga mengaku bahwa dirinya selalu lalai di dalam menunaikan hak-hak Allah. Dia juga mengaku bahwa dirinya berbuat zalim ketika berinteraksi, baik sesama maupun dengan Rabbul Alamin. Ini perasaan yang dimiliki oleh mereka yang mentauhidkan Allah. Artinya mereka tidak ujub. Lihat bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena mengakui penuh dengan kekurangan diri kita. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Qayyim, bagaimana tanggapan orang-orang yang mentauhidkan Allah ketika mereka bersikap bijaksana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa in akhadahu bidzunubihi ra'a adlahu wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Jika Allah memberinya hukuman gara-gara dosanya, dia akan merasa bahwa Allah sudah berbuat adil kepadaku. Dihukum karena dosa, perasaan yang tumbuh pada diri orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia akan merasa bahwa Allah telah berbuat adil kepadaku.
Jika Allah tidak memberinya hukuman karena dosanya, maka dia akan merasa bahwa Allah memberikan karunia dan keutamaan kepada. Tidak seperti sebagian orang diberikan ujian oleh Allah, dia berkeluh ke sana kemari padahal dia punya Tuhan. Dia bernama Allah. Lihat Nabi Yunus dan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia tenggelam dalam perut ikan paus, dia mengaku enggak kesalahannya? Dia mengaku bahwa dia ditelan ikan paus gara-gara apa? Dosanya, dan sebagai bentuk keadilan Allah atasnya. Maka dia mengatakan, Allah ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka kuntu minadh dhalimin. Dan aku termasuk orang yang berbuat zalim. Mengaku kesalahannya. Maka ketika dia diuji oleh Allah, diberikan hukuman oleh Allah, dia memandang semua itu sebagai bentuk keadilan Allah atas diri. Kemudian, fa'in amila hasanatan fayaraha min minnatihi wa sadaqatihi alaih. Kalau hamba tersebut melakukan kebaikan, dia akan merasa bahwa semua ini adalah hasil pemberian Allah. Antum sholat, antum puasa, antum zakat. Puasa, haji, zakat, dan sholat tadi adalah pemberian Allah. Kenapa? Karena itu tidak diberikan kepada semua orang. Seandainya Allah berikan itu kepada semua orang, masjid ini tidak cukup menampung orang-orang yang sholat. Bukankah orang yang berlalu lalang di pasar ini mendengar suara adzan? Mereka mendengar, tapi mereka tidak sanggup menundukkan kepala mereka untuk ruku dan menempatkan kepala mereka bersejajar dengan kaki di saat sujud. Tidak sanggup mereka lagi. Karena ibadah itu pemberian dari Allah. Bagi orang yang bertauhid, dia tidak akan merasa bahwa aku telah berbuat untuk Allah. Aku berjasa kepada Allah. Enggak. Orang yang bertauhid malah dia memandang bahwa ibadah yang dia lakukan ini hasil pemberian Allah. Maka para sahabat ketika muncul perasaan bahwa mereka telah berjasa kepada Allah, Allah tegur mereka. Di suratul Hujurat ayat 17. Di mana Allah katakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah berjasa kepadamu wahai Muhammad karena keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya. Katakan jangan kalian merasa berjasa kepadaku islamakum, atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang beri kalian karunia berupa hidayah sehingga kalian beriman. Ini perasaan yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Dan ini tidak ada pada diri orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Mereka akan merasa telah banyak berbuat untuk Islam dan kaum muslimin. Fa'in qabilaha, kata Ibnul Qayyim, faminnatun wa sadaqatun saniyah. Wa in raddaha falikauli misliha la yasluhu an yuwajaha bih. Sekiranya amal perbuatan tadi diterima juga oleh Allah, maka dia pemberian yang lain. Amalnya adalah pemberian, diterimanya pemberian yang lebih tinggi lagi. Kalaupun Allah menolak amal tersebut, berarti amal itu tidak pantas ditujukan kepada Allah. Amal itu tidak pantas ditujukan kepada Allah. Coba antum lihat. Orang-orang berbuat syirik, berbuat khurafat, ya, atau berbuat perbuatan bid'ah. Banyakkan di masjid gak? Atau banyakkan di rumah? Ketika acara Isra Mi'raj misalnya, penuh masjid dihadiri oleh orang. Begitu tidak ada acara itu, kemana mereka? Sudah kemana mereka? Boleh jadi amal perbuatan mereka itu tidak disenangi oleh Allah karena banyak mengubah-ubah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika acara Maulid Nabi penuh dengan orang di masjid. Setelah dia dipanggil sholat 5 waktu, kemana mereka?
Boleh jadi Allah tak suka dengan kehadiran mereka. Karena itu pemberian yang mulia. Ada ibadah-ibadah yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka tidak pantas diundang. Ini harus kita pahami, ikhwan. Dan ini perasaan yang harus kita tumbuhkan sebagai hamba Allah. Agar tidak ada ujub pada diri kita ketika beramal. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa in amila sayyi'atan. Jika dia melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, yaraha min takhallihi wa khidlanihi wa imsaki ismatihi anhu. Kalau dia jatuh pada kesalahan, dia akan meyakini bahwa jatuhnya dia dalam kesalahan ini gara-gara dosa dan perbuatan maksiat dia sebelumnya. Sehingga Allah tidak mau memperhatikan dia. Allah membiarkan dia begitu saja tanpa dijaga. Wadzalika min adlihi, dan itu termasuk keadilan Allah. Sehingga apa yang dia lakukan setelah itu? Setelah berbuat maksiat, dengan perasaan khawatir ini kita ditelantarkan oleh Allah dengan perbuatan maksiat. Kalau orang yang tidak bertauhid, dia akan merasa aman dengan maksiat. Orang yang bertauhidkan Allah, dia tidak merasa aman dengan maksiat. Jatuh dia dalam kesalahan, dia akan merasa khawatir. Jangan-jangan dengan dosa yang sama aku dijauhkan dari Allah. Dia akan tahu diri kemana dia kembali. Sehingga apa yang dia lakukan? Fayara ila rabbihi faqrahu wa zulmahu fi nafsihi. Maka dia akan memandang kefakiran dan kebutuhan dirinya terhadap Allah. Dan dia melihat dirinya telah berbuat zalim. Fa in ghafaraha fabi mahdi maghfiratihi wa judihi wa karamihi. Jika Allah mengampuni dosanya tersebut, maka semua itu adalah murni ampunan Allah dan karunia serta kedermawaannya. Ini sifat orang-orang yang bertauhid. Karena dari apa yang mereka pelajari, mereka pahami bahwa mereka itu hamba yang penuh dengan kekurangan dan Allah adalah zat yang maha sempurna. Nah, dari sifat-sifat inilah terbentuk ibadah kita yang sempurna. Ibadah yang benar, ibadah yang nikmat. Mana ibadah yang nikmat itu? Yaitu ibadah yang kita akui dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu. Ini kalimatnya ringan dibaca, tapi maknanya sangat dalam sekali. Iyyaka na'budu. Perhatikan ya, ini bahasa Arab. Bahasa Arab dengan sighah mubalaghah. Dengan susunan kata yang memiliki makna yang lebih daripada biasanya. Kalimat biasanya dibalik. Na'budu iyyaka. Itu kalimat biasanya. Kami beribadah kepadamu. Tapi begitu dibalik iyyaka na'budu, yang seharusnya ditaruh di belakang Allah taruh di depan, maka maknanya lebih dalam daripada yang kita baca tadi. Yaitu kita membatasi semua ritual ibadah kita, semuanya hanya kepada Allah. Tidak boleh dikeluarkan dari situ. Maknanya adalah sekiranya ada 1000 ibadah. 1000 ibadah. 999 ibadah kita berikan kepada Allah. Satu dia diserahkan kepada berhala, maka 999 tadi batal semuanya. Kenapa? Karena makna iyyaka na'budu yang begitu dalam tadi. Tidak boleh. Hatta setengah ibadah itu diserahkan kepada selain Allah, itu membatalkan semua yang 999 tadi. Itu contoh. Andaikan ibadah jumlahnya 1000. Maka oleh karena itu untuk mencapai iyyaka na'budu, Allah perkenalkan dirinya dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Pahami dulu yang ini sampai di sini. Masukkan ke dalam hati sebagai bentuk keimanan. Nikmati dalam perasaan. Rendahkan diri kepada Allah. Jauhi segala sifat ujub. Jauhi segala sifat riya. Sehingga apa yang terjadi? Iyyaka na'budu. Maka kita pun bisa mempraktekkan apa yang kita akui itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ini, iyyaka na'budu dalam tafsirul Qayyim, beliau mengatakan fabiqadril ma'rifah
yakunu ta'zimu li rabbi fil qalbi. Sejauh mana seorang mengenal Tuhannya, maka sebesar itu pula pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah rahasia yang luar biasa yang terkandung di dalam tauhidul asma wa sifat. Demikian juga tauhidul ibadah. Kemudian tauhidul ibadah adalah merupakan jalan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhan. Setelah seorang mengenal Allah dan dia tahu siapa yang disembah, maka ketahuilah beribadah kepada Allah itulah jalan yang lurus kepada Allah. Kalau ada orang yang bertanya, apa makna ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Pertanyaannya, apa itu jalan yang lurus? Dan apa ini maksud dengan jalan yang lurus? Orang bayangkan mungkin seperti jalan tol Jagorawi yang ke Jakarta. Iya, Rasulullah pernah gambarkan demikian. Tapi apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan saya kira semua orang akan memahaminya sekiranya mereka tadabbur Al-Quran. Sebagian orang menganggap jalan yang lurus itu kalau ikuti kelompok ustadz ini. Sebagian lagi mengatakan kalau mengikuti ormas ini. Sebagian lagi mengatakan jalan yang lurus itu kalau mengikuti para keturunan Nabi. Bukan. Itu bukan standar. Jalan yang lurus itu Allah sebutkan dalam surat Yasin. Yang saya yakin kaum muslimin pernah membaca surat itu. Tapi sayang tidak ditadaburi. Karena dibaca hanya untuk mendapat kresek ketika ada acara kematian saja. Tidak dihayati. Yaitu Allah mengatakan, alam ahadi ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Wahai anak Adam, bukankah aku telah mengambil janji dari kalian agar jangan kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Dan beribadalah hanya kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Maka kalau orang tidak mentauhidkan Allah dalam beribadah, meskipun dia sholat 1000 rakaat, haji 1000 kali, dia masih bengkok jalannya. Dan bisa dilihat dari tingkah laku setiap hari. Akhlaknya yang baik akan berubah menjadi beringas. Karena dia tidak memiliki jalur menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah orang kafir beribadah? Beribadah mereka. Bahkan sampai hari ini ada kelompok Nasrani yang mereka tidak mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mereka melakukan ibadah hanya kepada Allah, tapi sayangnya mereka tidak mengikuti jalur cara beribadah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Apa mereka diterima? Tidak. Bukankah ada orang pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani, pendeta-pendeta Buddha, pendeta-pendeta Hindu kalau berdoa mengalirkan air mata? Bukankah ada orang-orang Syiah kalau dia lagi membuat acara Karbala mereka mengalirkan air mata seakan-akan mereka itu benar? Apa itu jalan yang lurus? Lah. Jalan yang lurus tadi. Lihat ibadahnya. Kalau masih bercampur kesyirikan, mereka masih dalam kesesatan. Maka tidak boleh dilencengkan satupun ibadah ini kepada selain Allah. Lahir maupun batin. Maka perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Baik besar maupun kecil. Lalu di dalam mempraktekkan jalan yang lurus atau ibadah tadi, siapa yang kita ikuti kalau
yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salih. Itulah orang-orang yang benar tauhidnya. Karena kita ini selain belajar tentang teori, kita juga harus tahu contohnya. Kita jangan mencontohi orang sekarang. Orang sekarang ini tidak lepas dari kesalahan, apalagi di dunia mayat sekarang, dunia mayat ya. Bukan dunia nyata. Media sosial ini kan dunia mayat. Dunia penuh dengan kebohongan. Sekarang para dai-dai, sebagian dai ya, tidak semuanya. Sebagian dai sibuk mendakwahkan, mengajak manusia untuk menjadi followers, subscribe-nya. Tidak peduli dengan apakah mereka menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul atau tidak. Sehingga kita melihat bagaimana kekacauan alam semesta ini. Padahal banyak dai-nya. Karena mereka punya kepentingan lain. Kok bisa terjadi? Karena mereka sekali lagi tidak memiliki ilmu tentang tauhid yang benar. Hanya semangat berceramah. Semangat menyampaikan kajian. Bahkan kajiannya dibuat-buat waktunya. Agar manusia melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Contoh sekarang udah ada lagi Idul Rajab. Pernah dengar gak? Hari Raya Rajab. Ini udah ada sebagian tempat. Hari Raya Anak Yatim sudah ada kan? Udah ada. Nanti hari raya apa lagi? Dibuat-buat oleh mereka. Umat ini tidak diajarkan cerdas agamanya. Tapi diajarkan untuk mengikuti mereka. Padahal dakwah itu bagaimana orang menjadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Itu tujuan dakwah. Keluar dari situ, dia akan menyimpang. Menyimpang dari jalan ibadah tadi. Jalan yang lurus. Maka hikmah dibalik mentauhidkan Allah dalam ibadah, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu satu-satunya jalan. Jalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kullu amalin lam yurad li ajlihi fahuwa batilun mudmahillun wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syakiyun mahjubun an sa'adati wa falahi. Maka setiap amal yang tidak diinginkan karena Allah, artinya dilakukan bukan karena Allah, maka dia akan sia-sia dan batal. Dan setiap hati yang tidak ada hubungannya dengan Allah, pasti dia sengsara. Pasti sengsara. Dan gelisah. Dan dia akan jauh dari kebahagiaan. Contoh, saking sengsaranya mereka resah, gelisah kalau ada masjid yang dibangun. Bangun masjid aja mereka resah. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah hati. Orang mau bangun masjid, tempat beribadah, tempat memberikan ilmu, tempat diajarkan manusia kebaikan-kebaikan. Mereka khawatir, gelisah. Apa yang mereka gelisahkan? Kalau mereka punya ilmu, tidak perlu mereka gelisahkan. Debat saja orang yang mereka anggap sesat itu. Dan diajak untuk menegakkan hujjah. Karena orang yang bertauhid tidak resah, gelisah. Lihat Firaun. Firaun resah kepada siapa? Apa resah kepada raja yang setara dengannya? Enggak. Dia resah kepada anak-anak kecil. Karena saking dia berbuat kemusyrikan, semakin dia syirik, dia semakin takut kepada yang remeh-remeh. Apa yang ditakuti Firaun? Lahirnya anak laki-laki dari Bani Israel. Kalau antum takut kepada Raja Persia, Romawi, wajar. Ini Firaun. Bala tentaranya yang begitu banyak, istananya yang begitu megah. Dia punya menara yang menjulang tinggi. Takut sama bayi. Kenapa dia resah gelisah seperti itu? Karena dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Hatinya terputus dengan Allah. Maka kalau kita resah gelisah, galau, ada kesengsaraan yang kita rasakan, coba pulang dulu kepada Allah. Konekkan hati kita dengan Allah dalam ibadah kita. Maka Nabi SAW menyuruh kita membaca doa La ilaha illallahul azimul halim
La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Semua itu berkaitan dengan at-tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Agung. Al-Azimul Halim. Maha Agung lagi Maha Santun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb pemilik arsy yang Maha Agung. La ilaha illallah rabbus samawati. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb langit. Wa rabbul ardi, dan Rabbnya bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan Rabb penguasa arsy yang mulia. Ini kalimat tauhid yang kita ucapkan. Dan ini doa penenang jiwa. Apakah tenang jiwa para penguasa itu yang berbuat zalim? Enggak. Tidak tenang hidup mereka. Karena mereka tidak punya hubungan baik dengan Allah secara qalbiyah. Ibadah hati yang membuat mereka bisa menundukkan diri di hadapan Allah. Lihat bagaimana tenangnya para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Contoh. Ada seorang sahabat yang menjaga Nabi SAW menjaga di waktu malam. Jaga waktu malam saat satu peperangan. Ya, satu orang tidur, satu orang jaga. Apa namanya? Ganti-gantian. Ini yang jaga lagi ibadah Allah. Dipanah oleh musuh di malam hari itu, kena bagian dadanya. Tidak kena jantung. Mengalir darah. Mengalir. Selesai sholat, ditanya oleh temannya yang tidur. Apa engkau tidak merasa sakit dengan luka ya? Kata dia, sakit. Manusia. Tapi kenikmatan ayat Allah yang saya baca membuat sakit ini ringan. Lihat ketenangan. Luar biasa tenangnya para sahabat. Kita hari ini, subhanallah, baru dikabarkan akan ada asesi ya. Ekonomi dunia itu, krisis dunia. Udah gelisah gelisah. Dari tahun 2022 itu sudah resah. Mungkin begitu Januari 2023 dia mati karena keresahan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia resah ke sana kembali, hutang uang bank untuk jadikan modal. Terus dia melakukan perbuatan maksiat mencari ketenangan. Tidak ada ketenangan di balik. Semakin sengsara dia. Sebagaimana kita katakan tadi, semakin jauh hati seorang dari mentauhidkan Allah, dia akan semakin sengsara. Dia akan semakin gelisah. Dan itu yang dicontohkan oleh siapa? Fir'aun. Lihat apa yang dirasakan oleh Ashabul Ukhdud. Raja yang membunuh kurang lebih 20.000 orang Muslim pengikut Nabi Isa. Sebelum terjadi tahun gajah di Yaman. Dia resah gelisah kalau kebohongannya itu terungkap. Sehingga dia kejar ahli ibadah dari kalangan umat Nabi Isa yang tersisa. Yang satu orang dia menyembunyikan diri, mengasingkan diri sampai ketemu dengan Gulam yang dalam cerita itu. Begitu Gulam itu belajar agama, singkat cerita, baru dia mengutarakan ini yang saya khawatirkan selama ini. Yaitu ketika dia memanah pemuda itu sampai terkena pelipisnya, lalu mati. Kemudian semua orang mengatakan amanna bi rabbil gulam. Resah dia. Kemudian kata tukang sihirnya, wahai Tuhan, inilah yang Anda khawatirkan selama ini ternyata terjadi. Itu orang-orang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, bukan Anda. Maka dia membunuh puluhan ribu orang-orang yang beriman itu di dalam parit yang penuh dengan api. Kemudian Allah mengancamnya, qutila ashabul ukhdud, dan dia pun binasa. Binasa di tangan orang zalim, yaitu Abraha dan Aryab. Tahu Abraha? Pemilik pasukan bergajah yang nantinya menyerang Ka'bah, lalu ada tahun gajah itu. Itu yang membunuh raja yang zalim tadi adalah Abraha dan temannya yang bernama Aryab. Diutus dari Ethiopia, dikirim ke Yaman untuk menyerang raja zalim ini.
Karena orang-orang Ethiopia adalah pusat penganut agama Nabi Isa, Nasrani. Diutuslah dua orang yang membunuh Ashabul Ukhdud tadi. Kemudian dua orang ini merebut kekuasaan di Yaman, Aryat dengan Abraha. Sehingga Abraha menikam Aryat dan mati, dan Abraha yang berkuasa di Yaman. Abraha pun punya keinginan untuk merobohkan Ka'bah supaya orang pergi haji ke Yaman, bukan ke Mekah. Lihat, keresahan itu berakhir dengan kebinasaan. Firaun contoh. Firaun itu karena dia syirik ke tingkat tinggi mengaku diri sebagai Tuhan. Bisa nggak dia katakan begini kepada pasukannya? Kalian kejar Musa dan Bani Israel. Ana duduk di sini di kursi. Bisa nggak? Terus kenapa dia ikut? Karena akalnya ditutup oleh kesyirikannya. Dia tinggal duduk aja menunggu hidup atau mati Nabi Musa bawa ke sini. Kan bisa aja seperti itu. Karena kehilangan tauhid, hati itu sudah tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dia binasa dalam laut. Baru dia ngaku, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku sekarang beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Terlambat. Karena kematian ada di depan matanya, dia tenggelam dalam laut. Semua orang yang tidak mentauhidkan Allah pasti tertutup otak dan akal sehatnya dari memikirkan yang jernih. Nah, kasus akhir-akhir ini, contoh yang dekat dengan kita. Bisa nggak sang jenderal itu menyuruh orang preman misalnya, ini orang nih, diberesin aja ya di hutan sana. Karena tunggu di sini kabar. Bisa nggak? Kenapa bisa terjadi di rumahnya? Karena dia tidak punya Tuhan dalam hatinya. Dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu cara yang baik. Karena itu ditutuplah akalnya oleh kebodohan. Maka benar kata Ibnu Qayyim. Orang kalau dia jauh dari Allah hatinya gelisah. Gelisah. Dan kegelisahan itu dia akan ekspresikan dengan berbagai macam cara. Entah membunuh orang, minum khamr, berzina, berbuat syirik, meminta di kuburan, meminta di tempat-tempat keramat. Itu karena resah. Coba antum lihat orang-orang yang main togel. Togel ya? Togel ya? Buntu. Bahasanya di sini apa? Judi yang pakai nomor itu. Ada 2 angka, 3 angka, 4 angka. Ya kan? Sekarang yang ditanya siapa angkanya? Orang gila ditanya sama mereka. Sini orang gila. Nomor hari ini apa? Sambil dikasih rokok tuh orang gila. Karena dia tidak tahu Tuhannya siapa. Gelisah dia. Tapi jika orang tahu Tuhannya siapa, dia mengenal Allah dan dia mentauhidkan Allah, punya hubungan spesial dengan Allah, maka insya Allah apapun keadaannya, dia mau kaya, mau miskin, dia mau pelaku dosa, kalau dia kembali kepada Allah, dia akan diberikan ketentraman. Dan itu yang kita cari di balik tauhid. Maka oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan, wa tahta hada sirrun min asrari tauhid, wa huwa anna al-qalba la yaskunu wa la yastakirru wa la yatma'innu illa bil wusuli ila rabbih. Di balik semua itu ada rahasia yang terkandung di balik rahasia-rahasia tauhid. Bahwa hati tidak akan tentram, tidak akan tenang, tidak akan mutmainnah sampai dia punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak punya hubungannya, dia tidak akan tenang. Maka ketika seorang cinta kepada sesuatu, yang cintanya tidak ada hubungan dengan Allah, pasti dia akan sengsara mencintai. Ya enggak? Contoh nih. Ada seorang menikah dengan wanita seksi misalnya. Pakaiannya selalu pakai celana bupati itu istrinya. Buka paha tinggi-tinggi. Ya. Atau kalau pakai pakaian, pakai utensil mengketek. Kelihatan keteknya. Dilihat laki-laki lagi, resah nggak dia? Jangan-jangan diambil orang nih istri saya. Mulai gelisah. Gelisah. Dan itu membuat dia sengsara. Maka setiap cinta yang tidak ada kaitannya dengan Allah, famuhabbatu ana'un wa azabun. Cinta yang tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, mencintainya pasti letih dan pasti azab cintai. Misalnya ada ibu-ibu nih,
Setiap hari suaminya dipantau aja sama dia tuh. Dipantau HP-nya, dipantau tempat kerja, dipantau. Kalau Anda cinta sama suami Anda dengan ketakwaan, suami itu akan diberikan kebaikan oleh Allah. Tidak perlu diresahkan. Anda punya Tuhan. Dan Tuhan Anda menguasai suami Anda. Hati suami itu siapa menguasai? Allah Azza wa Jalla. Coba sandarkan hati. Ya Allah, dia milik engkau. Engkau yang menjaga. Maka seperti itu kondisi seorang harusnya bermuamal. Tidak perlu resah. Atau seorang suami mau pergi kerja. Jangan-jangan di rumah istri selingkuh nih. Lalu kemudian dipasang CCTV sana sini. Ini menyelisih sunnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau pulang rumah dia ngaji keras-keras supaya istri yang di dalam tidak melakukan apa yang dia tidak sukai. Bukan sebaliknya dimata-matai. Kenapa? Karena dia sudah serahkan istri dan anaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang punya tauhid yang benar dia tidak akan pernah saling mencurigai. Kenapa? Karena dia tahu ini suami dan istri ini milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga hilang kegelisahan, kegalauan, kegaduhan di dalam hati. Dan dia akan selalu berdoa kepada Allah. Ada seorang wanita yatimah, ini contoh. Contoh bagaimana hati itu harus bersambung terus dengan Allah. Seorang wanita yatimah yatim. Menikah dengan seorang di Saudi Arabia sana. Dan suaminya kasar. Suka marah. Setiap kali dimarahi suaminya dia ngadu ke ibunya. Ibunya menyuruh dia bersabar. Sampai pada suatu waktu ibunya wafat. Ibunya berpesan sebelum wafat. Wahai anakku, jika suatu hari kau diperlakukan kasar lagi oleh suamimu, maka gelarlah sejadah di rumahku ini. Kau minta kepada Allah, mengadu kepada Allah. Karena di sana solusi untuk rumah tangga. Maka wanita ini setelah wafat ibunya tetap diperlakukan oleh suaminya seperti itu. Setiap kali diperlakukan suaminya seperti itu, dia menyendiri di rumah orang tuanya karena memang dekat rumahnya. Dia sholat, meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki suaminya. Bukan minta cerai, minta agar diperbaiki suaminya. Dia terus mengadukan kepada Allah. Sampai suatu waktu suaminya dapat berita bahwa istrinya main serong di rumah orang tuanya. Marah dia. Akhirnya dia pun pergi ke rumah orang tua istrinya. Dan dia ngintip istrinya. Dengan siapa dia bermain serong. Ternyata di luar dugaannya istrinya sedang berbisik kepada Allah. Dan bisikan itu terlintas di telinga suaminya. Ya Allah, berikanlah kebaikan buat suamiku. Ya Allah, berikan keutamaan kepadanya. Suami ini pulang dengan meneteskan air mata. Dan dia berjanji tidak akan pernah lagi menzalimi istri. Kata istrinya setelah itu, demi Allah, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan tahun berlalu, aku mengeluh urusanku kepada ibuku, tidak ada solusi. Baru sebulan aku keluhkan itu kepada Tuhanku. Semuanya menjadi baik. Itu hati orang yang bertauhidkan Allah. Kalau kita sudah belajar tauhid, masih mengeluh di Facebook. Ada urusan dengan suami di Facebook. Ada urusan dengan istri di Instagram. Ini Tuhan kita siapa sih? Curhat di tempat sana, di tempat sini. Kita punya Tuhan. Kita punya tempat untuk meletakkan kepala kita di hadapan Tuhan kita. Sejadah kita. Tangan kita memohon kepada Allah. Itu akan membuat kita tenang dalam hidup ini. Maka tidak ada orang yang paling tenang di dunia ini kecuali orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dirasakannya. Ya. Antum pernah lihat ustadz-ustadz kita resah karena tidak jadi anggota dewan? Dia sibuk kasih foto-foto di mana-mana. Ini foto Firanda Antirja nih, mau jadi anggota dewan, ada nggak? Karena tidak ada yang dirasakan dari urusan dunia dan jabatan. Yang kita harapkan adalah orang-orang yang kita dakwakan ini jadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW yang taat. Dan kita juga ingin ketenangan di balik semua yang kita pelajari dan kita amalkan. Nah, inilah di antara yang perlu kita perhatikan dari rahasia yang terkandung di dalam at-tauhid. Selain itu, tauhid juga dapat mengampuni dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Maka nanti di hari kiamat, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang mungkin dosanya yang dia perbuat besar, sebesar bumi dosa.
tapi di akhir hayatnya dia betul-betul bersimpu di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani bi qurabiha maghfirah, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya anak Adam, seandainya nanti dari kiamat kau datang membawa dosa sebesar bumi, tapi kau tidak berbuat syirik kepadaku, aku siapkan ampunan sebesar itu pula. Lihat bagaimana Allah siapkan ampunan. Dan orang-orang yang bertauhid akan diberikan keamanan di saat dia wafat, di saat dia menghadapi hari kiamat, dan sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu syirik, maka bagi mereka keamanan dan petunjuk. Bahkan di saat sakratul maut mereka akan ditemani oleh malaikat yang membawa rahmat. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayat ini berkaitan dengan orang yang beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik sampai mati. Tidak berbuat syirik sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Nabi menafsirkan malaikat tersebut putih wajah mereka seperti sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga untuk membungkus ruh orang yang beriman tadi. Ketika malaikat rahmat itu duduk berkumpul, maka baru tiba malaikat maut dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Silakan kau keluar menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Itu hasil daripada ibadah kita yang kita mentauhidkan Allah di dalamnya. Maka tidak sia-sia kita dicela orang, dicaci maki orang, dikata-katain orang. Entah dikatakan wahabilah, wahaboilah, terserahlah. Ya. Mereka tidak mengerti tentang itu. Kita tetap jalankan apa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ini. Yaitu berusaha untuk mengenal Allah, kemudian lahirlah cinta, harap dan takut dan perasaan tenang. Kemudian kita pun beribadah hanya kepada Allah, yang dengan itu kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi ana dan antum sekalian. Dan ini ada banyak pertanyaan. Pertanyaannya banyak kan. Antum mau nanya? Ada yang mau nanya? Tanya langsung. Kalau tidak ada, anda baca pertanyaan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Dulu kami keluarga pernah mendatangi orang pintar alias dukun. Ya, pintar yang dimaksud pintar membodohi orang. Setiap kami ingin memiliki hajat. Itu kami lakukan karena kami tidak mengetahui ilmu agama. Apakah dosa kami di masa lalu akan diampuni oleh Allah? Iya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah selama Anda mau bertobat kepadanya dan memperbaiki. Dan jangan tertipu dengan dukun zaman sekarang yang bersorban. Ya kan? Ada dukun bersorban sekarang. Lebih ustadz mereka daripada ustadz. Ya, lebih ustadz dukun itu daripada apa? Para ustadz. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, perhatikan. Ya. Ini bagus sekali yang bertanya, dia mau kembali kepada Allah dari perbuatan buruknya. Ini perbuatan yang paling buruk. Di mana kita datang kepada para tukang tidak normal. Ya, mereka kan disebut paranormal tuh. Kalau Anda istilahkan para tidak normal. Karena orang yang tidak normal yang bisa lihat yang goib. Kalau normal tidak bisa. Ya. Mendatangi mereka itu adalah dosa besar. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dosa Anda insya Allah akan diampuni oleh Allah selama Anda bertaubat dan tidak berhenti pada taubat saja, tapi belajar. Tapi belajar agama. Kemudian diamalkan semampu yang kita lakukan. Porsi keimanan itu saya selalu merasa naik turun. Dan parahnya secara tidak sadar membuat saya melakukan hal yang berdosa. Dan itu bisa terjadi beberapa kali. Langkah untuk memboster kembali.
iman dan kembali ke jalan yang benar secara konsisten bagaimana Ustaz? Kita hidup di dunia ini, selama kita hidup, kita dianggap masih berjalan menuju kepada Allah. Dan jalan itu ada yang jatuh bangun, ada yang tertusuk duri, ada yang ditarik oleh penggoda-penggoda di pinggir jalan, kan begitu? Maka solusinya ketika setiap kali Anda tergelincir, bangun, jalan, bertobat lagi kepada Allah. Setiap kali Anda melakukan kesalahan, kembali kepada Allah, jangan bosan-bosan. Oleh karenanya Allah katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomalah kamu kepada Allah dan mintalah ampun. Ada apa dengan minta ampun? Berarti ketika kita jalan berusaha istiqomah ini, ada dosa yang kita lakukan di tengah jalan. Di saat berjalan, maka teruslah bertaubat. Bertaubat. Apalagi zaman sekarang, subhanallah. Naik turun iman itu gratis. Tapi istighfar adalah obat yang paling mujarab. Bertaubat kepada Allah. Coba antum keluar dari sini. Baru saja nyalakan motor, lewat sedikit, udah ada yang rambut pirang di depan kita. Sebelah kiri rambut pirang. Dilihat nggak ya? Begitu ditengok, kumisan. Udah dosa, ndak manis lagi. Pahit. Maka untuk solusinya, Anda tetap meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jangan lupa dekati majelis-majelis kebaikan. Selain berdoa dan beristighfar. Anda pernah mendengar bahwa cara mendakwakan orang lain selalu dengan ilmu apa ini? Ilmu diiringi dengan hikmah atau memiliki perkataan untuk orang yang ingin dinasihati. Namun seiring waktu terbenak dalam diri kita, diri ketika ingin menasihati orang lain, seringnya berpikir bagaimana nasihat ini diterima dengan ucapan kita. Akan tapi langsung teringat bahwa Allah lah yang memberikan hidayah. Jadi apakah kita termasuk berharap pada makhluk? Jazakallah khairan. Berharaplah kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah. Jangan lupa doa. Ingat ya, nanti dibaca sejarahnya di tafsir Ibnu Katsir surat Ghafir. Atau surat itu nama juga dengan surat Al-Mu'min. Ketika ada seorang yang dulunya bersama Umar, kemudian dia berada di Irak, ternyata dia sudah minum khamar. Dilaporkan itu kepada Umar. Lalu Umar mengirim surat kepadanya, memberinya harapan dan ancaman. Lalu orang itu sadar. Tapi ketika Umar mengirim surat itu, di hadapan orang-orang di hadapannya, Umar mengatakan kepada mereka, doakan supaya dia dapat hidayah. Nah, itu kita. Harapnya kepada siapa? Kepada Allah. Anda memberi hidayah, itu adalah merupakan tugas mulia. Menjelaskan hidayah. Adapun yang memberikannya taufik, serahkan kepada Allah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Apabila orang tua memiliki hutang untuk usaha kemudian bangkrut, sudah dicari lebih dari 2 tahun, belum ketemu dengan orang yang memberikan hutang orang non-muslim. Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak tahu saya kalau itu. Ya, Anda berdoalah kepada Allah untuk berusaha mencari modal yang sedikit. Sebenarnya ini pertanyaan orang-orang yang biasa berdagang. Kalau orang berdagang biasanya dia butuh modal. Ya, dia butuh modal. Kalau kami yang tidak biasa, artinya bukan mulai dari dagang, bisa jadi kuli dulu, bisa jadi pekerja keras dulu, kemudian uang itu dipakai untuk apa? Modal. Ya, mungkin kita berbeda dalam usaha karena memang Allah katakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Kalau untuk ini wallah alam, mana tak berani menjawab. Qadarullah suami saya sudah meninggal. Baju sholat suami yang terakhir beliau pakai masih tergantung di balik pintu kamar saya. Saya belum mau untuk mencuci atau memindahkannya. Saya merasa dengan melihat baju itu, saya merasa nyaman. Apakah yang saya lakukan bisa merusak tauhid saya? Hati-hati. Ya, dicucilah bajunya. Dicuci, tidak ada kaitannya dengan baju itu. Tentang perasaan.
cuci bajunya, kalau bisa baju tersebut berikan kepada orang yang sholat juga, agar pahala suami Anda mengalir. Ini baju suami. Siapa tahu dipakai sholat oleh orang yang soleh, dia terus dapat pahala dari baju itu sampai dia lusuh. Ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Kesedihan itu yang benar 3 hari cukup. 3 hari cukup, itu yang disunnahkan. Adapun kalau setelahnya sedih lagi, ya sedihlah yang sewajar. Tetap Anda bersedih sewajarnya, tetapi jangan lupa Anda itu masih hidup. Ada orang-orang yang Anda tanggung kehidupannya, itu anak-anak. Ya. Kalau Anda masih muda, Anda masih bisa menikah lagi setelah selesai masa iddah. Tapi kalau Anda memilih tidak mau menikah sampai akhir hayat, tidak masalah juga. Tapi kesedihan jangan terlalu berlarut-larut. Ingat ya, awal terjadi kemusyrikan itu karena kesedihan pengikut Wad dan Suwa'an, Yagusa, Ya'uqa dan Nasra. 5 orang sholat ini meninggal. Sedihlah kaumnya. Dibuatkanlah patung supaya dikenang. Ketika mereka lihat patung itu, mereka merasa tenang. Dan itu awal cikal bakal. Ini saddu dzari'ah namanya. Saddu dzari'ah, menutup semua pintu kemusyrikan. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin. Dan semoga Allah merahmati antum semuanya. Apa Ustaz, Anda mau tanya, apakah benar sifat seperti di bawah ini bisa dikatakan tauhid? Orang begini masih goyang. Masih goyang. Misal kita beli jajanan di kaki 5. Saat sebelum beli itu dagangan ia sepi. Lalu setelah kita beli, dagangnya jadi ramai. Lalu kita mengatakan, anak orang yang membawa keberuntungan. Karena seringkali setelah anak beli pedagang yang sepi, setelah anak beli, banyak orang yang datang untuk membeli. Hati-hati, antum nanti jadi tempat keramat nantinya. Ya. Tidak usah memiliki perasaan seperti itu. Karena itu mengkhawatirkan. Walaupun terkadang Allah berikan kelebihan itu kepada sebagian orang. Ada orang yang bercerita kepada saya pernah tahun 2016 atau 2017. Jalan dengan seorang bapak-bapak, umurnya udah tua. Umur waktu itu 62 tahun 2017. Mungkin sekarang udah 60 lebih. Dulu kan 2062. Orang ini apa aja kebaikan dia lakukan. Ada orang yang minta di jalan, dikasih. Dia tidak peduli yang minta itu apakah dia amanah atau tidak. Dia siapkan uang 2000 sepanjang jalan. Puasanya puasa Daud. Tahajudnya kuat. Anaknya 19 orang. Anaknya 19 orang. Ini orang sering dapat kejadian aneh. Bukan hanya seperti ini kisah kasusnya. Dia pernah di Jakarta, pondoknya yang di Lampung sana, di Kalianda diserang jam 3 malam. Dan penyerangan itu butuh dia yang menyelesaikan karena dia di Jakarta malam-malam. Jam 3 malam dia harus ada di sana. Sedangkan ini udah larut malam di Jakarta, tidak ada bis. Tiba-tiba di depan rumah dia di Jakarta itu ada bis yang ramai. Dia naik bis itu. Sampai dia ke Lampung itu di malam itu juga dengan cepatnya. Baru dia sadar bahwa dia diantar oleh sesuatu yang dia tidak duga-duga. Nah, kejadian seperti terkadang terjadi pada diri seseorang. Dan kalau dia tidak hati-hati, dia bisa ujub. Bisa apa? Ujub. Dan dia sudah ceritakan itu kepada beberapa ustadz kita yang ada di Jawa Timur dan yang lain. Dikatakan oleh ustadz, jangan ceritakan ke orang awam. Nanti kalau ente mati, kuburan ente dikeramatkan. Kuburan ente dikeramatkan. Karena itu khawatir bagian dari karomah orang-orang soleh. Maka ketika dia sampai di sana beres urusannya. Di malam itu juga. Menjelang subuh dia sampai. Dan dia cerita kepada kita. Dan dia juga sudah ceritakan ke Ustaz. Ustaz berpendapat jangan ente ceritakan ke orang awam. Orangnya baik. Baik banget. Baik banget. Dia punya pondok pesantren. Baik. Saya kira cukup ya. Ini udah jam 2:23. Ada yang bertanya Ikhwan? Dada. Kalau dada cukup? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.